Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Nah, sekarang kita bahas bentuk kedua ya dari diksi syaiton. Jadi diksi syaiton yang bentuk kedua ini itu hanya berasal dari kata dasar syato ya, atau dalam bahasa Arab itu disebut lafaz. Jadi kalau yang 3 kata itu disebut sulasa. Misalnya yang pertama tadi ya, syaitona. Nah, yang kata kedua ini hanya terdiri dari 2 huruf, syato. Jadi nun di akhirnya itu adalah nun wazan fa'lan sebagai bentuk penekanan tentang cara berpikir. Jadi syaitan yang kedua ini lebih kepada bentuk pemikiran yang bisa saja terjadi kepada orang-orang beriman ya. Oleh karena itu ketika orang beriman itu mau membaca Al-Qur'an itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari pemikiran-pemikiran setoni ini. Misalnya kita baca surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Artinya apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, qara'ta nih kalau kita punya HP itu kita install aplikasi Quran. Qara'ta ini adalah kalimat lampau atau kalimat sesudah ya. Nih bisa saya buktikan ya. Bentar ya. Itu ada kalimat lampau, qara'. Ada kalimat sekarang, yaqra'. Ada kalimat perintah, iqra'. Jadi qara' itu kalimat lampau. Jadi sesudah baca Quran, kita seharusnya itu tidak boleh pemikiran kita itu bertentangan atau kontradiktif dengan firman Allah atau kata-kata Allah. Jadi kalau Allah mengatakan A, ya kita tidak boleh mengatakan B. Walaupun B itu datang dari apa yang kita pelajarin lewat ceramah orang lain ya atau ustadz. Nah, kadang umat muslim kan seperti itu ya. Allah mengatakan A, tapi kita tetap mengatakan B. Kita tetap kekeh mengatakan B. Oleh karena itu kan sudah kita bahas ya di kajian-kajian awal. Itu kita harus bisa memisahkan apa yang disebut kata Allah atau kata Tuhan dan apa kata manusia. Nah, ini juga yang disebut oleh Allah sebagai pemikiran syaitoni. Dan terbukti ya, kalau kita lihat hadis-hadis itu bagaimana banyaknya hadis do'ef, hadis maudhu, yang bisa jadi apa kata manusia yang di hadis itu, yang sebenarnya bukan kata Rasul atau kata Nabi Muhammad, itu bertentangan dengan apa kata Tuhan atau kata Allah Subhanahu wa taala yang berada di Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan A, ya kita harus bisa membuang kata B yang kita terima sebagai apa kata manusia. Nah, kata manusia ini banyak sekali ya, dan itu banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat muslim saat ini ya. Oke, ini beberapa contoh ya, wilayah-wilayah yang menjadi sasaran bagi pemikiran syaitoni. Jadi saya akan berikan contoh supaya nggak bingung ya. Nah, yang pertama itu yaitu kejadian terpisah, tapi tampak beriringan, sehingga dijadikan sebab, padahal tidak ada hubungannya ya. Yang pertama yaitu kejadian objektivitas terhadap fenomena alam, itu disangkut pautkan terhadap subjektivitas yang dialami oleh manusia ya. Misalnya objektivitas fenomena alam gerhana bulan ya, yang terjadi saat putranya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim itu meninggal. Maka disangkut pautkan kejadian tersebut dengan meninggalnya putranya Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak ada sangkut pautnya ya. Lalu misalnya ayam berkokok ya, dihubung-hubungkan dengan matahari terbit. Jadi antara objektivitas fenomena alam yang satu dengan objektivitas fenomena alam yang lainnya itu dihubungkan dengan subjektivitas manusia itu sendiri ya. Padahal nggak ada hubungannya. Malam hari atau tengah malam ayam juga sering berkokok. Misalnya kalau kita pulang kampung kan, tinggal di kampung, itu kalau ada yang memelihara ayam itu kadang belum tengah malam juga ayam berkokok kan. Tengah malam ayam berkokok. Jadi ayam berkokok itu nggak ada hubungannya dengan matahari terbit. Begitu pula dengan anjing yang menggonggong ya. Kadang kita menghubungkan anjing menggonggong sebagai fenomena alam itu dengan subjektivitas kita gitu. Wah, itu anjing itu sedang melihat hantu misalnya, sedang melihat jin, padahal nggak ada hubungannya ya. Itu dari mana pemikiran tersebut itu datang? Apakah dulu yang menggagas itu pernah menjadi anjing gitu, sehingga dia tahu kalau anjing itu melihat hantu atau melihat jin? Kan tidak gitu. Nah, yang kedua itu menyamakan atau menghubungkan antara kudroh, kemampuan, irodah, kemauan, dan masyiyah atau kehendak. Kehendak siapa? Kudroh, irodah, dan masyiyah siapa? Ya masyiyah Allah ya. Padahal kudroh, irodah, dan masyiyah Allah itu adalah sesuatu yang berbeda, jadi tidak sama. Misalnya kita analogikan ya dengan manusia ya, manusia saja ya, jangan Allah dulu ya, agar supaya gampang ya memberi contoh. Misalnya saya bisa nyetir gitu, tapi tidak semua kendaraan bisa saya setir. Jadi saya hanya mau menyetir kendaraan punya saya sendiri ya. Kalau saya nyetir kendaraan orang lain, apalagi tanpa permisi, itu disebut mencuri. Nah, begitu pula Allah ya.
kemampuan Allah itu tidak sama dengan kemauan Allah gitu. Kadang Allah mampu gitu, tapi Allah nggak mau melakukan. Nah, jadi dalam kudroh kadang Allah mampu, tapi dalam irodah atau kemauan Allah nggak mau. Jadi kan beda antara kudroh dan irodah. Dan juga masyiah juga kehendak Allah juga seperti itu. Itu sesuatu yang berbeda. Ya, misalnya Allah itu mampu untuk menjadi apapun gitu kan, karena dia maha kuasa. Tapi apakah Allah mau menjadi manusia? Kan tidak. Jadi kemampuan Allah itu tidak sama dengan kemauan Allah. Nah, dalam Quran juga Allah menyebut gitu, jika dia itu berkehendak dan mau gitu untuk menjadikan semua manusia itu beriman, itu bisa gitu, tapi Allah nggak mau gitu. Jadi mampu itu berbeda dengan kemauan, kudro itu berbeda dengan irodah. Nah, contoh yang lain lagi ya, misalnya saya itu bisa mengajar, tapi tidak semua orang itu mau saya ajarin gitu. Nah, itu kan berbeda antara kemampuan, saya mampu untuk mengajar, tetapi saya nggak mau gitu untuk mengajar semua orang. Jadi orang yang mau saya ajarin adalah orang yang menerima pemikiran-pemikiran yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga, itu mencampur adukan antara risalah dan nubuah, yaitu menyamakan antara sains atau ilmu pengetahuan dan etika atau moral yang ada pada wilayah manusia dan ritual pada wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama ketahui ya di kajian-kajian sebelumnya bahwasanya risalah itu kan undang-undang hukum atau ketetapan yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk peribadatan. Sedangkan nubuah itu adalah informasi tentang Tuhan dan alam semesta. Jadi siapa Tuhan? Nah, kita harus mengetahui tanda-tandanya. Begitu pula dengan alam semesta. Jadi alam semesta misalnya bagaimana kita untuk mencari rezeki dengan cara bertani atau beternak. Itu bisa kita lakukan dengan misalnya menanam hasil tani, jagung, padi, gandum dan lain sebagainya, yaitu hasil tani. Jadi itu nubuah, mencari ilmu pengetahuan dengan cara belajar. Nah, belajar itu bisa didapat dari melakukan riset atau penelitian terhadap alam semesta dan juga bertanya kepada orang yang lebih mengetahui daripada kita. Yang kita biasanya sebut guru, tapi bukan guru agama ya di sini ya. Ini kita kan bicara tentang alam semesta ya. Jadi pengetahuan tentang alam ya, bisa di bumi maupun di langit yang bisa kita sebut dengan antariksa. Kalau di bumi ya banyak misalnya ilmu tentang fisika, kimia gitu kan. Fisika berarti kan fisik, materi gitu kan. Terus sosiologi, psikologi. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan umum ya. Polexosbud Hankam gitu kan. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan itu juga kita pelajari. Dan itu bagian daripada nubuah. Nah, kadang kita mencampur adukan gitu antara tentang risalah dan nubuah itu gitu. Misalnya ya sholawat dan sholat untuk mendapatkan kekayaan. Padahal nggak ada hubungannya sholawat dan sholat dengan kekayaan ya. Banyak orang-orang kafir nggak sholat, nggak melakukan sholawat, nggak melakukan puasa ya, dia banyak yang kaya gitu. Jadi antara risalah dengan nubuah itu punya bagian-bagian sendiri. Ya, contohnya misalnya ya kita dagang misalnya di tengah hutan gitu kan. Di tengah hutan itu kita sholawat, kita sholat, puasa tiap hari. Ya, siapa yang mau beli dagangan kita orang di tengah hutan ya? Mungkin binatang-binatang kali yang mau beli gitu kan. Jadi harus dipikirin juga gitu, di mana dia berdagang gitu. Nah, ini kan aspek nubuah yang harus dipelajarin, bukan risalah. Nah, kita harus cari ilmunya gitu, di mana berdagang di tempat yang jalur perekonomiannya baik, misalnya bagus ya kan. Berarti dekat-dekat pasar atau dekat banyak orang lalu lalang ya. Jadi begitu, makanya orang-orang Cina ya, orang-orang yang non muslim itu menguasai aspek nubuah ini. Atau misalnya kita geser lah ya, nggak di hutan gitu kan, mungkin orang ini gila nih, malah mungkin dagang di hutan kan, kita geser misalnya ke tempat perekonomiannya yang nggak bagus ya, sama juga nggak akan laku dagangan kita. Nah, sholat, sholawat, puasa itu merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan mencari rezeki. Nah, begitu pula dengan nasab dan ampunan ya, yang sekarang itu rame kan, nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah itu bisa mengampuni pengikutnya walaupun pengikutnya itu banyak melakukan dosa-dosa, itu ya nggak ada hubungannya gitu, karena tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Jadi nggak ada hubungannya nasab dengan ampunan gitu. Nah, jadi 3 contoh itu saja ya, mungkin bisa dikembangkan ya, karena yang melihat video ini ya sebagai manusia kan punya otak, jadi tolong dipakai otaknya ya, dipakai ya, rasionalitas dan logika kita ya, karena otak itu kan ditaruh di tempat paling tertinggi ya, dalam tubuh manusia, yaitu di atas ya. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk dipakai gitu. Misalnya diksi yang menentang manusia dalam Quran itu kan disebut afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian ini. Sampai bertemu lagi. Saya Abu Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.